kambing. Sudah terpotong berapa ini kambingnya ini? Ini keluarga Pak Arofah. Halo, Pak, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Amin. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi pakai. Kan di serial. Ini cara mengambil kulit. Pak. Halo, Pak. Sak kambing berapa menit? 15 menit ya? Ya. Pakai pisau kecil itu? Iya. Waduh. Iya. Satu kambing 15 menit. Kambingnya gemuk ini. Ya. Ya. Channel Pak Dodo. Assalamualaikum. Wah, ini mulai ini. Ini sapi kita tempatkan di tempat, sehingga nanti tinggal merobohkan saja ini ya. Woi, assalamualaikum. Mantap. Ini sapi bapak ya? Enggak, bukan. Ini siapa ini? Ada. Ada. Wah, besar ini. Yang mana yang besar? Ini mulai di Masjid Al Mustafa, Kampung Pancasila RW 04 Tenggilis Bejoyo. Ini sapi ketiga ini ya. Sapi ketiga. Ya. Nontonnya wage rek. Sapi ketiga. Mikir. Pegang berapa ini? Wih, sapi lagi. Sapi ke-11, sapi ke-11 dan 9, 10, 11. 2, 3. Assalamualaikum. Kita berada di Kampung Pancasila RW 04 Tenggilis Bejoyo di Masjid Al Mustafa. Masjid Al Mustafa ini ada 11 ekor sapi, ya, 11 ekor sapi dan 18 kambing. Ya. Wah, alhamdulillah sudah mulai penyembelihan. Ini menunggu giliran ini ya, menunggu giliran. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya ya.
Assalam. Oh, ini sapi ke 6 dan ke 11. Wah. Sapi ke berapa ini? Dari 6. Sapi ke 6 ya. Dari sapi ke 6. Berapa kilo beratnya ini? Berapa deh? 569 kilo. Ya, mantap. Kira berarti kurang tahu Pak. 400-an. Apa abangmu? Ya. Kilo berapa ini? Hampir sama ya? Iya, bersama Hampir sama. Ini sapi ke 11. Sapi ke 11. Kampung Pancasila. Wah, ini sudah hampir selesai nih penyembelihan. Kita ketemu dengan tokoh pemuda ini, pemuda Masjid Al Mustafa. Assalamualaikum Mas Arif Kaspo. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Widodo, sehat. luar biasa ini. Aku delok arek-arek luar biasa ini. Nggih, Pak Widodo. Alhamdulillah Anak-anak tahun masjid ini ya. kita sudah menyelesaikan penyembelihan kurang lebih jam setengah 10 sudah selesai semua Pak. Oh ya ya ya. Jadi ada 11 sapi dan kurang lebih sekitar 20-an kambing. Terus dia apa? Proses apa ini? Bedanya kita dengan mungkin masjid-masjid yang lain Pak Widodo nggih. Jadi semua kulit kita distribusikan juga dengan diolah. Pertama Ya. kita bakar terlebih dahulu, Nggih. bulu-bulunya sekiranya hilang. Kemudian setelah itu tahap kedua, proses keduanya kita godok atau kita pakai air mendidih. Setelah air mendidih baru posisi kulit itu sudah jadi cecek. Jadi siap dibagikan ke orang-orang. Dipotong-potong cili-cili ya? Dipotong kecil-kecil gitu. Jadi dari kulitnya, daging, Tulang semuanya, kecuali kotoran. Kecuali kotoran. semuanya bisa Ya. dinikmati oleh Termasuk usus, termasuk babat semuanya diolah. Jadi nggak ada yang terbuang. ya. Aduh Mas Arif. Sama-sama Widodo. Amin. Assalamualaikum. Salam. Dan yang penting adalah Surabaya TV. kulit dibakar, kemudian digodok, kemudian dirajang. Setelah itu tulang itu dipotong-potong kecil. Halo. Kotorannya dibuang di kubangan di tanah, diuruk, kemudian menjadi pupuk kandang, kemudian yang setelah dibersihkan baru dicuci dengan air yang mengalir, kemudian Kampung Pancasila R04 Angelis Bejoyo. tinggal setengah matang menerima. Kan ini apa iki? Acara apa iki? Acara apa? Dipotong ya? Oh, kayak mesin. Oh, kayak mesin. Mantap. Kayak mesin ya? Wih. Oh, lo. Waduh. Lo, hati-hati, Rek. Halo. Ayo. Waduh. Mantap. Waduh, iki bahaya iki. Bahaya. Wah. Bahaya. Woi, Pak Dodo. Bahaya. Ayo. Wih, luar biasa. Wih, ini kepalanya ini. Surabaya apa dapat? Ya. Ya apa gun. Tuh, Kepalanya ya. ini sangat besar sekali. Ya. Ya apa itu? Ini nanti dikecil bisa. Oh, kekil ya wes. Bisa dikecil. Mantap. Itu Pak Solikin. Pak Solikin masak. Halo. Siap. Mantap.
Ini godok apa ini? Godok apa, Cak? Oh, usus karo kulit. Ya, wes. Mantap. Ini luar biasa ini. Tenaganya benar-benar disumbangkan untuk Masjid Al Mustafa. Lho lah apa iki layang-layang iki ya? Pegel. Iya. Ya wes. Serat. Serat nggih. Assalamualaikum. Salam. Sapi ini ya. Daging sapi, sempol. Sempol sapi. Wah, iki dia apa Pak Yunus? Bakar. Bakar. Dibakar? Iga bakar. Oh, iga bakar. Cendol Pak Dodo. Bang Dodo. Put. Al Mustafa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sementara itu, salah satu masjid di Surabaya yang melakukan penyembelihan hewan kurban memanfaatkan limbah rumen hewan untuk pupuk kompos. Pasalnya, limbah rumen hewan kurban akan berdampak buruk jika dibuang di aliran sungai. Sebanyak 11 ekor sapi dan 18 ekor kambing kurban disembelih di Masjid Al Mustafa Surabaya dan dibagikan kepada 1.500-an lebih masyarakat sekitar. Meski begitu, proses penyembelihan dilakukan dengan cepat dan semua bagian dari daging kurban diberikan ke masyarakat, termasuk kulit hingga bagian organ dalam hewan kurban. Tak hanya itu, limbah rumen dari hewan kurban yang disembelih juga ditempatkan dalam wadah khusus untuk dijadikan pupuk kompos yang bisa digunakan untuk taman sekitar kampung. Hal itu juga sudah sesuai dengan larangan dari Pemkot Surabaya untuk tak membuang limbah rumen hewan kurban ke sungai. Penerima mendapatkan 4 unsur, 1 daging, 2 kulit yang sudah dirajang, sudah digodok, kemudian tulang sudah dipotong-potong, yang terakhir yang keempat adalah kembung yang sudah digodok setengah mateng diberikan pada penerima. Sehingga semua unsur yang ada di hewan itu yang kita tinggal hanya kotoran, kemudian tanduk dan kaki yang kukunya saja. Yang tulangnya bisa kita berikan pada warga, bisa menjadi kaldu sekali karena kotorannya kita pendem kita gali tanah yang kosong, kemudian dimasukkan, setelah itu kita uruk, lama-lama kita akan ambil untuk menjadi pupuk sekitar taman yang ada di kampung ini. Alhamdulillah selama ini saya dari setiap tahun saya menaruh banyak sapi dan alhamdulillah tata kelolanya baik, kemudian dagingnya dibagi secara rata nih Pak. Kemudian dari proses jagalnya, kemudian proses pengulitan, pembagian, semua terstruktur dan terkondisikan secara baik. Dan ini salah satu kepercayaan untuk kami untuk selalu istiqomah dalam setiap tahun naruh sapi di sini dan hasilnya sangat baik ya Pak. Sementara itu, pakar lingkungan menyebut jika dampak negatif limbah rumen hewan kurban di sungai cukup banyak. Di antaranya dapat meningkatkan zat berbahaya pada aliran sungai seperti bakteri E. coli. Rumen ini tidak menjadi sesuatu yang nantinya merugikan lingkungan, karena bagaimanapun rumen yang nantinya ini dibuang sembarangan khususnya di sungai itu akan berdampak secara bahaya bagi kondisi lingkungan, karena bagaimanapun ketika sungai lingkungan tercemar oleh adanya rumen ini, maka nanti dampak negatifnya cukup banyak, seperti kemudian air yang seharusnya layak konsumsi atau digunakan untuk kita lainnya, mandi dan sebagainya, ini akan berdampak dan tidak bisa digunakan karena akan meningkatnya zat E. coli. Sofwan juga menambahkan jika pemerintah juga harus menyiapkan tempat pembuangan sementara yang tepat untuk limbah rumen hewan kurban, agar masyarakat tak membuang limbah rumen hewan kurban sembarangan terutama pada aliran sungai.